bungkus. Oke, selamat pagi. Ini sekarang pukul 4:30 ya, dan bersiap-siap mau berangkat menuju ke puncak Penanggungan. Jadi kali ini kami akan mendaki ke puncak Penanggungan. Jadi dalam setahun ini saya sudah hampir 4 kali mendaki Gunung Penanggungannya. Ini kali ini bersama tim yang berbeda tentunya. Peserta baru teman-teman ini mau melakukan pendakian menuju ke puncak Penanggungan. Nah ini Bapak Parto sama Bapak Akri. Nanti kalau keenakan beli tas sendiri ya. Tawar panas. Oke teman-teman, ini kami mulai melakukan perjalanan menuju ke pos 1 ya, dari pos pendakian Tamiajeng. Jadi kali ini kami melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan via Tamiajeng ya. Ini kami mulai memasuki jalan yang lumayan tidak enak ya. Di jalurnya sudah di jalur bebatuan ya. Jadi cukup menyulitkan sebenarnya di sini. Tangin anakku gantian. Dan bisa dilihat ya, nampaknya di puncak Gunung Penanggungan telah terjadi kabut. Mudah-mudahan sampai di sana kabutnya hilang teman-teman. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Masih setengah jam perjalanan ini kan. Jadi kami berangkat pukul 5 tadi ya, dan sekarang sudah hampir 5:30. Dan mungkin 5 menit lagi kami akan tiba di pos 2. Memang jalur Penanggungan seperti ini kurang enak emang. Ini dia pos 2, posnya. Tapi kami akan istirahat dulu sejenak di sini. Bagaimana Pak? Aduh. Untuk step pertama ini bagaimana? Aduh. Hancur semua. Hancur semua ya jalannya. Ya. Ini beliau istirahat. Ini kami istirahat di pos 2 dulu. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan 5:30 ya. Jadi mungkin kami di sini istirahat selama 5-10 menit. Lalu kemudian akan melanjutkan ke pos 3 ya. Dari sini dari pos 1 menuju ke pos 2 ini kami berjalan sekitar 30 menit ya, kurang lebih 30 menit. Jadi sebentar lagi kami akan ke pos 3. Kami istirahat dulu di sini.
Dari pos 2 saya melanjutkan lagi menuju ke pos 3 ya. Jadi kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Seperti yang dilihat di belakang saya, jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 ini masih sama ya. Jadi banyak bebatuan. Nah, ini dia jalur dari pos 2. Ini dia jalurnya, bisa dilihat ya. Tapi meskipun jalurnya berbatu, tapi sejauh ini jalurnya masih landai kalau menurut saya, tidak terlalu menanjak. Jadi aman dan jalurnya lebar ya. Tidak terlalu licin. Bisa dilihat kiri kanan. Tuh. Ada banyak tumbuh-tumbuhan di sini. Ada pohon salak, ada juga talas, banyak sekali. Karena masih berada di area perkebunan kalau menurut saya. Nah, dari sini sekitar 3 menit dari pos 2 ini jalur mulai menanjak ini menuju ke pos 3 ini. Ini kebetulan mendung ya suasananya pagi, karena kemarin habis hujan jadi jalannya agak cukup becek ini. Saya sendiri juga heran, di bulan Agustus masih ada hujan ini ya. Oh, nih jalurnya mulai menanjak. Ampun, Mbah. Surabaya, bukan. Pasuruan, Snake Hunter. Teman-teman, ini lanjut lagi ya menuju ke pos 3. Aduh, jalannya menanjak. Jadi ada banyak akar melintang juga yang berbahaya juga. Dan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini kami melewati vegetasi hutan mahoni ya, bisa dilihat. Ini banyak tumbuh-tumbuhan mahoni di sini. Tuh, yang kerap karena memang ini lahan dari perhutani ya. Ini mulai jauh dari perkebunan, tapi masih ada pohon pisang. Nah, bisa kita temui. Oke, kalau bisa lihat di sini, teman-teman, ini kayaknya batunya berbentuk kotak ya, mirip batu andesit yang biasa dibuat candi-candi di Gunung Penanggungan. Kalau di episode-episode kemarin tentang Gunung Penanggungan, saya dan tim juga pernah membuat video tentang penjelajahan Gunung Penanggungan untuk mengunjungi candi-candi ya, dan bisa dilihat di situ banyak sekali situs-situs peninggalan bersejarah yang ada di Gunung Penanggungan ini. Ini saya bersama Pak Hirotani ya, Mr. Hirotani dari Jepang, dari Japan. Jadi beliau ini ingin
mengunjungi puncak Penanggungan. Dan sebenarnya saya pribadi sih tidak yakin gitu loh, beliau itu sampai di sana. Tapi kalau melihat sejarah atau melihat pengalaman beliau yang pernah bersama saya berhasil mendaki Gunung Egon, di mana gunung tersebut saya tahu bahwa gunung tersebut memiliki medan yang lebih ekstrim dari Gunung Penanggungan, dan beliau itu mampu menuju ke puncak Gunung Egon. Saya rasa Gunung Penanggungan kemungkinan besar bisa beliau capai ya, puncak Penanggungannya. Dan yang menjadi pertimbangan di usia yang 70 tahun ini, beliau masih yang menjadikan saya kagum sama beliau ini, di usianya yang ke 70 tahun beliau masih bersemangat untuk mendaki Gunung Penanggungan ini. Ya, kita lihat saja. Oke, itu pos 3 sudah terlihat teman-teman. Nggak nyambung. Nyambung. Liru ya gue lihat. Nyawa tapi nggak muni. Nah, ini teman-teman, kami sudah tiba di pos 3. Setengah jam ya dari pos 2. Ini kami sudah tiba di pos 3. Nah, di pos 3 ini kami beristirahat selama kurang lebih mungkin 10 menit lah di sini sebelum melanjutkan lagi ke pos 4. Karena jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 ini akan semakin menanjak ya, semakin dipenuhi oleh tanjakan. Jadi kami harus mengisi tenaga dulu sebelum lanjut ke pos 4 gitu kan. Gue baju dia. Pakai. Ini tak bawa lah. Tangga turun. Tidur. Ini pertama kali mendaki di Indonesia, ini pertama kali ya, first time ya, first time on mountain. Beliau sama saya sudah 2 Egon di gunung paling berbahaya di Flores ya. Saya hampir mati ya. Hampir mati. Tapi beliau kuat sampai atas itu, gunungnya lebih danger dari ini gunungnya. Itu bebatuan. Dari pos 3 ini kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 4 ya. Dan kali ini mungkin kami dihadapkan pada jalan yang lumayan menanjak lagi ini, lebih menanjak dari medan pos 2 menuju ke pos 3. Ini melelahkan. Dan ini saya juga kurang tidur dari malam karena habis begadang sama Pak Piknik ya, Pak TP Piknik Wijoyo, yang mengenai situs purbakala di Candi Penanggungan ini, di Gunung Penanggungan ini. Dan bisa dilihat teman-teman, jalurnya atau medan menuju ke pos 4 ini semakin terjal ya, jalur pendakiannya. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 teman-teman. Kita berjalan dari pos 1 ke pos 3 itu menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam lah, plus istirahat. Oke, sampai di sini jalur masih licin ya, tapi untung ada
ditata dikasih kayu sama para server di Gunung Penanggungan ya, agar menjadi tempat pijakan yang enak gitu. Nah ini bisa dilihat, kalau nggak dikasih ini kayaknya rawan jatuh ini, rawan terpleset. Tapi untung aja dikasih ini. Ini cukup panjang, sampai ke sana nanti masih ada anak tangga yang terbuat dari kayu melintang ya. Ini sumpah ini. Mungkin karena saya kurang tidur ya, jadi saya merasa jalur di Penanggung ini bener-bener berat untuk kali ini. Bener-bener berat kalau menurut saya. Gak biasanya, saya sudah berkali-kali ke Penanggungan juga sebenarnya, tapi tidak seberat yang saya rasakan saat ini. Ini benar-benar berat. Memang benar teman-teman. Kalau mendaki itu, usahakan yang pertama jangan sampai kurang tidur, dan yang kedua jangan sampai kurang makan, kurang minum. Nah ini jalur, kami mulai melewati jalur menanjak, tapi dibuat seperti anak tangga seperti ini teman-teman. Jadi untuk menghindari terpleset ya, jadi dibuat seperti anak tangga seperti ini. Dan dari di sini kami menikmati suasana pagi karena kicauan burung-burung menghiasi perjalanan kami teman-teman. Keren pokoknya. Ini Mr. Hirusan luar biasa kuat ya teman-teman. Dan meskipun usia beliau sudah kepala 7 ya, 70 tahun, tapi beliau luar biasa, keren. Saya sangat salut sama beliau, semangatnya terutama. Dan saya juga kelelahan sebenarnya. Bagaimanapun saya rasa saya harus sampai puncak lah. Minimal di puncak Bayangan kalau. Mengingat saya sendiri juga lelah dan kurang tidur ya. Iya, semut. Oh, itu dia. Pos 4. Oke. Akhirnya kami tiba di pos 4, teman-teman. Ini dia pos 4. Nah, di sini cukup sepi teman-teman. Biasanya di sini ramai, tapi ini masih sepi. Dan luar biasa ya, perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 ini sangat menguras tenaga. Jadi, aduh, ini lebih apa kalau menurut saya, lebih melelahkan dari pos 2 menuju ke pos 3. Jadi dari sini kami istirahat dulu sebentar untuk memulihkan tenaga, kemudian kami akan lanjut kembali menuju ke puncak Bayangan. Setelah istirahat cukup di pos 4, ini kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos Bayangan atau puncak Bayangan ya. Yang mungkin saat ini membutuhkan waktu sekitar ya antara 30 sampai 1 jam lah, kira-kira seperti itu mengingat saya kurang tidur. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah ini dia jalur di Gunung Penanggungan. Kalau setelah hujan itu seperti ini. Tuh, sangat licin. Nah ini ada beberapa bekas orang terpleset ini ya. Jadi perlu hati-hati.
cari jalur yang memang ada pijakan ya, yang terdapat pijakan kaki yang nyaman, yang datar gitu. Jangan cari yang terlalu miring, nanti akan berakibat seperti ini. Lihat, nih akibat terpleset ya. Posisi. Nah, di atasnya pos 4 ini ada teman-teman yang sedang camping juga ya di sini ya. Ini enak ini dibuat camping memang. Jadi di sini tuh suasananya teduh gitu, enak. Sebenarnya saya dari dulu ingin sekali camping di di atas pos 4 ini. Ingin sekali menikmati udara segar di sini. Tapi tidak pernah sempat mengingat jadwal saya cukup padat ya. Nah, oke teman-teman. Di sini kita bisa melihat ya bekas reruntuhan candi di sini. Nah, itu dia. Nah, di sana banyak sekali reruntuhan candi, teman-teman. Bener deh kan ya? Kok gak ada di sana sih? Ah, itu kayaknya. Oh, itu di sana, teman. Itu banyak reruntuhan candi. Jadi seperti yang video yang saya upload sebelumnya ya. Di Penanggungan itu dikenal sebagai Dharma Karsan ya, Dharma Karsian, di mana terdapat banyak sekali situs-situs peninggalan cagar budaya yang mana terdapat berupa punden-punden ya untuk melakukan suatu ritual. Nah, ini salah satunya. Namun ini masih belum dikasih nama ya, entah candi apa atau apa gitu kan. Berbeda dengan di Jalur Jolotundo yang mempunyai nama-nama yang sudah diberi nama, ada Candi Cari, ada Candi Guru. Kalau di sini ini masih belum, teman-teman. Dan kemungkinan besar banyak sekali candi-candi atau situs-situs yang masih belum ditemukan di sini ya. Jadi next time mungkin saya akan melakukan observasi untuk bisa melakukan penjelajahan, mencari situs-situs cagar budaya di kawasan Gunung Penanggungan ya. Karena memang sekarang ini saya lagi ada misi pendakian, jadi saya fokus kepada ke puncak ya. Info Bos 1 untuk kondisi cuaca di puncak Bayangan, kabut tebal. Tak tutup nih ya, saya kata itu melihat ini bisa dikit. Tapi kamu enggak ada dulu. Tak enggak. Oke, mari kita munggah. Sampai sampai merapat. Laporan dia dilapor. Sudah sampai di pos Bayangan. Saya cemekir lagi. Para personel ini menunggu. Sedang tidak baik-baik saja begitu. Untuk pantauan puncak tidak terlihat. Oh, ini dia. Bisa didengar teman-teman ya. Jadi sekarang posisi situasi di Gunung Penanggungan, tepatnya di puncak, itu sekarang kabut tebal teman-teman. Dan kami masih belum bisa memutuskan apakah nanti kami akan langsung ke puncak atau tidak. Kalau dengan kondisi yang cukup berbahaya, kami mungkin akan memutuskan untuk menunggu dulu. Kalau memang nanti pada batas waktu yang tertentu masih tidak cuaca tidak memungkinkan untuk kami naik, maka kami akan putuskan untuk kembali, teman-teman. Di sini bisa dilihat sekeliling saya ini sudah terlihat kabut ya, jadi cukup gelap. Dan tadi di HT, di radio, teman-teman mengabarkan bahwa di puncak Bayangan juga terjadi kabut tebal. Saya merasa kecewa sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi, kita tetap lanjut saja ke puncak. Nampaknya ini hampir sampai, teman-teman.
Oke, akhirnya sampai juga di puncak Penanggungan. Di puncak Penanggungan, di puncak Bayangan, teman-teman. Ini, nah ini dia tripnya. Kami istirahat dulu. Oh, kabutnya pekat, teman-teman. Saya rasa tidak rekomendasi untuk ke puncak kayaknya ini ya. Jadi kami harus menunggu dulu di sini sampai cuaca benar-benar memungkinkan untuk membuat kami bisa ke puncak. Nah, di sini banyak sekali. Oke, selamat datang di puncak Bayangan, Pak Iro. Banyak sekali. Oh sini, apa? Duduk di batu juga tidak apa-apa. Jadi beliau ini kuat sekali, teman-teman. Beliau menjadi yang pertama dari tim kami yang sudah tiba di puncak Bayangan dulu ya. Nah, ini Pak Hirusan juga sangat kuat sekali. Tapi sayang sekali cuaca masih belum kondusif untuk bisa membuat kami bisa ke puncak ya kayaknya ya. Nah, bisa dilihat. Jadi kami akan istirahat di sini dulu. Mungkin ngopi-ngopi di sini mungkin ya. Mana teman-teman? Ya kita buat kopi. Yuk. Kopi hitam yang pahit gitu. Jalannya santai. Oke teman-teman, ini kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tapi cuacanya berkabut ya, jadi sangat tebal dengan ya tidak bisa melihat pemandangan sebenarnya, tapi oke lah. Yang lain sudah berangkat dulu kayaknya. Oh, ternyata di atas Bayangan ini ada warung, teman-teman. Halo Mbak. Halo juga. Halo guys. Halo. Nah, ini dia warungnya. Sederhana ya. Cuma ada pisang, ada roti, dan air minum kemasannya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, silahkan. Oh, banyak sekali yang turun, teman-teman. Kabutnya masih pekat ya, bisa dilihat. Anginnya cukup kencang. Oke, bisa dilihat teman-teman. Ini saya mulai masuk ke jalur berbatu yang terjal ya. Di sini saya harus ekstra hati-hati nih. Karena batu sini itu tidak kokoh ya. Bisa dilihat teman-teman, ini jalur dari menuju ke puncak Pawitra ya, dari puncak Bayangan menuju ke puncak Pawitra itu seperti ini. Jadi jalurnya
dipenuhi dengan jalur berbatu ya, dan dengan tanjakan ekstrim kalau menurut saya. Jadi butuh perjuangan. Jadi kalau menurut saya pendakian sebenarnya itu dimulai dari puncak Bayangan menuju ke puncak Pawitra ataupun puncak Penanggungannya. Luar biasa. Biasanya saya sih menempuh perjalanan ke puncak itu sekitar ya mungkin 1,5 jam lah ya. Kalau kali ini saya tidak tahu karena memang kondisi saya saat ini lemah ya, karena kurang tidur, jadi saya tidak tahu. Dan sedangkan Pak Hirutani sudah berada di atas ini, saya ketinggalan. Ini bisa lihat hembusan angin dan kondisi masih berkabut, cukup tebal kabutnya. Ini membuat pendakian saat ini terasa berat ya. Lihat teman-teman ya, jalurnya ini benar-benar rusak teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwa Penanggungan ini menjadi destinasi pendakian bagi anak-anak muda. Jadi di Penanggungan ini biasanya tiap minggu itu dikunjungi bisa mencapai pengunjung bisa mencapai 500 orang, 500 pendaki untuk mencapai puncak Penanggungan. Bahkan ketika hari-hari besar itu biasanya mencapai sampai 1.000 orang teman-teman. Dan wajar sekali jika Penanggungan kondisi jalannya itu seperti ini. Nah, karena memang banyak dilalui oleh pendaki-pendaki ya. Tapi jalur ini memang dikhususkan, soalnya kalau membuat jalur baru lagi itu nanti dikhawatirkan akan menyalahi konservasi ya. Jadi jalan-jalan di sini memang dikhususkan untuk jalur pendakian. Memang treknya agak sedikit sulit ya, karena selain ada batu juga ada pasir gitu. Oke. Dan ini kabut teman-teman. Dan itu sudah ada batu di sana, ada batu dan goa. Kita akan berteduh di batu dan goa di sana, kemudian ke puncak. Dari batu ke puncak nanti hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit teman-teman. Kita lanjut lagi. Teman-teman, seperti yang dilihat ini di belakang saya, itu sudah ada goa ya, ada juga batu. Jadi ini tanda saya sudah dekat dengan puncak ya. Dan ini kondisi kabut lagi nih kayaknya ini.
Ini jalan menuju ke Batu ya. Terjal sekali jalannya ini. Itu batunya. Ini jalurnya seperti ini. Lihat. Tentunya butuh perjuangan untuk sampai di situ. Akhirnya kami tiba di batu yang biasa dibuat foto-foto. Saya tidak tahu apa namanya, biasa sebutannya batu ini saya kurang tahu ya. Nanti saya akan lihat sebentar. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Batu Goa Seriti ya. Jadi batu ini yang biasa digunakan anak-anak pendaki untuk foto-foto ya, untuk bisa mengambil background pedesaan di bawah sana ya. Dan Goa Seriti itu di atas sana Mas Yan. Jadi ini masih kawasan Goa Seriti ya. Nah, kita langsung aja ke puncak, tidak usah terlalu jauh karena saya sudah mungkin sudah sering ya sini ya. Nah, ini sudah hampir sampai. Nah, ini teman-teman Goa Seritinya. Tuh, untuk bagi teman-teman yang melewati jalur Tamiajeng, ini dia Goa Seriti ya. Dan dari Goa Seriti, saya akan lanjut lagi menuju ke puncak Penanggungan ya, puncak Pawitra. Jalurnya keren habis jalurnya. Aduh. Gelap sekali teman-teman, gelap, sangat gelap. Lanjut saja ke puncak. Ini jalurnya gelap karena kabut. Sayang sekali kondisi sekarang sedang bisa melihat pemandangan di bawah. Pertama, tapi hebat, benar-benar luar biasa. Capek ya.